Thomas, Malam Pak Ana, Loki, malam, Pak sehat Tuhan. ya. Terima kasih, puji Tuhan, Bu. Ibu sehat ya. Baru pulang juga nih dari ini ya Pak, dari kantor. Belum sempat makan. Belum mandi, Bu, belum makan. Oh, malah belum mandi. Sama Belum Pak, mandi buat sama. makan. Saya Ngos-ngosan juga nggak Pak. Pak? Lagi masih ngos-ngosan nggak Pak? Sudah napas panjang. Istirahat dulu, Pak. Iya, Ya, makanya. udah, Bu. Udah selesai tadi Sudah, kronkanya. pas, Udah pas Pak. selesai. Ini Bu. Thomas ya, ini yang suaranya keluar ya. Tom, Mas tadi kurang keras. Teman-teman, tema malam hari ini adalah tinggal dalam Kristus ya, yang akan disampaikan oleh Pak Loki. Belum bisa ya Pak? Oh, udah boleh Ya, mulai. Kalau udah boleh, boleh, boleh. saya share screen, Bu. Sih. Iya, ya, makasih. Apakah muncul, Bu? Pak, udah ya. Muncul Pak? Ya. Ya, sudah. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat Shalom. malam. Malam, shalom Pak. Bu Elda sehat ya, Bu? Salam. Sehat puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua juga sehat ya. Itu doa kita bersama. Amin. Bapak Ibu di sini yang masih berbisnis banyak nggak yang hadir di dalam Zoom ini? Atau semua sudah financial freedom? Atau ada yang masih Pengacara Pak, pengacara saya. pengacara? Ya, Bukan ya. bukan bisnis, kalau saya ya apa ya, pelayanan juga. Ibu kan dokter ya, jadi Iya, tapi bukan bisnis kalau dokter. ya. Kita sudah terbiasa dengan apa ya, suatu pendapat bahwa time is money, betul? Betul. Ya. Terutama kalau praktek ya, Bu. Walaupun pelayanan, misalnya Ibu praktek 1 jam bisa dapat 5 pasien misalnya. Kalau 3 jam ya mungkin lebih banyak dari itu mungkin ya, walaupun tidak kelipatan langsung. Otomatis kalau lebih lama atau waktunya tidak dibuang-buang, penghasilannya lebih banyak ya Bu Ros ya. Tergantung pasiennya kalau datang Pak. Kalau Ya, pasiennya nggak datang asumsinya juga. pasiennya datang ya. Ada seorang dokter, kebetulan karena ibu saya patah tulang, itu sekali periksa itu mahal buat saya ya. Itu 1 juta, sekitar 1,2 atau 1,150 lupa saya. Sebelum Konsultasinya saja ya Pak. ya 4 menit kurang lebih plus minus ya 4 menit. Wow. Iya, iya. Saya ngitung-ngitung kekayaan orang bukan karena sirik ya, tapi wah enak sekali kalau jadi dokter seperti Bu Ros, seperti orang ini. Kalau saya beda Kalau Pak. oh, beda. 5 menit 1,250 katakan kasarnya, atau 1 juta deh gitu. Sejam kali 12 juta, praktik 7 jam, ya 100 juta. Setiap hari 100 juta, 1 bulan 3 miliar. Beli rumah satu. Setahun 12 rumah. Prakteknya sudah berapa puluh tahun. Waduh, Kalau gigi 1 jam bisa 1 orang lain. mobilnya bagus, Bu. Dia pakai Hmm. Porsche, warnanya merah gitu. Suka ngebut. Oke. Wow. Ya. Yang sering saya hitung-hitung ada 2 dokter. Dokter jantung dan dokter tulang. Karena price-nya tertinggi di mitra keluarga. 2 orang itu aja yang the highest. Bukan sirik tapi maksudnya wah enak sekali ya ngelihat mobilnya ganti-ganti dari jamnya orange, dia sukanya Ferrari yang pakai jantung. Mobilnya Ferrari orange, merah merah, Wah, sampai koleksi, tapi matching. lain-lain selain seri ya. Nah, kita malam ini kita akan lihat lebih lama tinggal dalam Kristus
Apakah kita juga berpenghasilan seperti dokter tadi, dokter jantung dan dokter tulang? Kira-kira begitu nggak, Bapak Ibu? Apa malah sebaliknya? Mohon pendapat. Kalau berdoa lebih lama atau apapun ya, berhubungan dengan Kristus ya, baca kitab suci, apapun deh gitu. Menguntungkan atau merugikan? Waduh, aku harusnya praktek nih. Kira-kira gimana? Nggak bisa dibandingkan. Biasanya Kristen. Baru mulai. Apa di gereja di sekitar Cideng, misa hariannya ada ya, Bapak Ibu ya? Di Cideng tiap jam 6 pagi ada. Oke. Tidak harus ke tetangga ya, ke Tidak. mana gitu, ke Teresi atau kemana deh, enggak harus ya, atau Enggak, ke Pak. Pejompongan. Oke. Nah, yuk kita lihat. Bapak Ibu, sebetulnya ini yang akan kita bahas itu terkait dengan adorasi. Biasanya orang yang adorasi itu setelah Ekaristi. Apakah di sini Bapak Ibu ada yang suka adorasi? Saya selalu tuh Jumat pertama. Saya suka. Jumat pertama. Iya. Iya. Saya juga Ya. suka. Kalau di Cideng Pak juga Thomas juga. hanya Jumat pertama ada adorasi. Kami belum punya ruangan untuk adorasi, Oke. Pak. Itu adorasi gereja ya, karena belum punya ruangan. Kalau adorasi pribadi ada yang sering melakukannya? Nggak tahu. Belum, Ikut. belum, Pak. Belum. Belum ya. Yang Nggak ikut ngerti tentang ya. apa masih belum tahu. Nah, Kalau ada Pak orang Thomas, Bu Iya. Linda, Kadang-kadang. kadang-kadang. Mari kita lihat tahu. pentingnya. Kalau bisa, kalau berkenan. Hari. Yuk, saya sangat bangga dengan ini ya, komunitas KKI Cideng ini. Kualitas orangnya sungguh bagus. Ini nggak memuji-muji, saya serius. Nah itu kalau bisa, selain kita berdevosi pada kerahiman ilahi, kita juga menyisihkan waktu untuk ekaristi harian, misa harian. Entah pagi, entah sore. Nggak tahu di Cideng pagi doang ya. Kalau saya beruntung Pagi. di sini, di Kelapa Gading, pagi ada, jam 6, di Sunter juga ada, sore juga ada. Jadi kalau saya nggak sempat pagi, saya sore. Atau sebaliknya. Saya beruntung di situ, tinggal di sini. Jadi bisa Kelapa Gading Sunter itu ada dua-duanya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Coba kita lihat. Ini peristiwa apa ini yang digambar semua tahu. Waktu kita TK. Yaitu kelahiran Yesus kan. Natal. Natal. Bisa dibawa ke sini. Yang datang ke Natal yang ke gua itu, kandang domba itu siapa? Gembala. Gembala. Selain gembala, siapa itu yang naik unta? 3 raja. 3 raja. Ngapain mereka datang? 3 raja. Menyembah. Menyembah Bawa, bayi Yesus. Iya. bawa persembahan. Membawa persembahan. Membawa persembahan sambil mereka berlutut menyembah kan? Menyembah. Ini sebetulnya dasarnya. Tetapi kita fokusnya Natal. Gembala mewakili kaum yang miskin, yang diundang. Orang Majus bukan bangsa Yahudi. Tapi menyembahnya lupa. Bahwa mereka membawa emas, ya kan? Mur, apalagi? Kemenyan. Banyak ya.
Baltasar, Melkior ya. Tapi menyembahnya itu. Ini sebetulnya sudah pralambang yang disebut tipologi. Diajarkan di perjanjian lama untuk digenapi di perjanjian baru. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan jadi Herodes yang mengejar-ngejar, tetapi jadilah gembala dan orang Majus yang menyembah. Lah aku nggak punya emas. Nah kalau saya emas Loki namanya, nggak punya emas yang 24 karat itu. Apa yang dipersembahkan gitu kan? Ya seadanya. Tetapi bukan itu yang utama, yaitu menyembahnya. Nah, jadi dasar kitab suci kita dari adorasi, sesungguhnya ini. Bayi dalam palungan inilah yang kita sembah. Karena dia Allah. Setelah Yesus dewasa, berkarya 3 tahun, akhir dari karyanya hari apa Bapak Ibu? Putih. Kamis Putih. Kalau tadi Natal, 25 Desember, gembala maupun orang Majus di Matius 2 ayat 2, kami datang untuk menyembah dia. Ini ya, kalimatnya panjang. Nanti baca sendiri. Matiin dong. Kami datang untuk menyembah dia. Berarti aku datang untuk adorasi. Untuk menyembah dia. Loh kan bayinya nggak ada. Yesus nggak ada. Ya betul bayinya 2000 tahun yang lalu. Kemudian dewasa, Kamis Putih, dia menetapkan Ekaristi. Sebelum jalan menuju Taman Getsemani. Setengah 8, jam 8. Dia menetapkan Ekaristi dulu di perjamuan terakhirnya. Nah ini, mejanya yang betul itu berbentuknya U begini, tapal kuda. Tidak garis lurus seperti gambaran Da Vinci, tapi itu kan artis ya. Ini yang sungguhnya demikian. Nanti masih ingat ya, siapa yang meletakkan kepalanya di dada Yesus? Yohanes mestinya. Yohanes 100. Jadi nanti Bulani itu adalah orang yang meletakkan kepalanya di dada Yesus. Kapan? Nggak sempat di Ekaristi Bulani. Karena itu kan liturgi ya. Penuh gitu. Mendoakan setelah doa, mengucap pengakuan dan seterusnya. Ada urutannya ya kan? Kapan meletakkan kepalanya di dada Yesus kalau begitu gitu ya. Oke. Jadi menghormati sakramen Maha Kudus ini, hosti yang sudah dikonsekrasi, bukan yang dari toko ya. Jadi pada waktu Ekaristi, kita mulai dari Ekaristi dulu. Asal mulanya bayi Yesus, Yesus berkarya, Kamis Putih. Jadi gembala menyembah orang Majus, kami datang untuk menyembah dia. Kalimatnya itu yang mengena sekali. Aku datang untuk menyembah dia. Kapan? Mau besok pagi? Besok siang? Besok sore? Kita menjadi gembala. Kita menjadi orang Majus itu. Nggak usah bawa emas. Bawa diri kita. Itu yang dari bayinya. Kemudian Yesus karena amat cintanya, dia mengubah dirinya nantinya menjadi roti, ya, tubuh dan darahnya melalui peristiwa konsekrasi. Jadi melalui imamnya, pastor, romo, dengan konsekrasi. Konsekrasi itu mengucapkan doa sabda Yesus, inilah tubuhku dan seterusnya. Padahal dia bukan Yesus, betul bukan Yesus imam itu. Tapi dia ditahbiskan. Jadi dia in persona Christi Capiti dalam kapasitasnya sebagai Tuhan. Walaupun imam itu teman kita, waktu kecil sepak bola, main kelereng, pada waktu dia di altar, di belakang meja altar, dia itu in persona Christi Capiti. Pada waktu dia turun selesai misa makan bersama dia kita pukul kepalanya nggak apa-apa. Tapi pada waktu di altar nggak boleh karena dia Tuhan. Nah, dengan in persona Christi Capiti tadi dia melakukan konsekrasi dengan anugerah Roh Kudus dengan sabda yang diucapkan, didoakan seperti yang sabda Yesus yang didoakan
Jadi kombinasi sabda Yesus plus karunia Roh Kudus, roti yang tadinya fisik tadi menjadi tubuh dan darah. Wujudnya tetap, aksidennya tetap, tampak luarnya tetap hostia. Tetapi substansinya berubah. Makanya dengan konsekrasi terjadi transubstansiasi. Substansinya yang berubah dari roti menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, inilah yang kita sembah. Hostia yang sudah dikonsekrasi ini ditahtakan di dalam monstran. Dan waktu kacanya pintunya dibuka, diletakkan, itu yang ditahtakan di monstran. Itulah yang kita sembah. Nah, itu real presence, kehadiran nyata, bukan simbol. Sekali lagi, jangan sampai kita menganggap itu simbol Kristus. Host itu bukan. Sungguh-sungguh tubuh dan darah, bahkan jika kita perlakuan dengan tidak sepantasnya, berubah kan. Waktu itu mujizat ya, Lanciano menjadi daging dan darah. Tetapi iman kita, jangan terbalik ya Bapak Ibu, saya melenceng sedikit. Iman kita bukan karena mukjizat. Karena mukjizat di Lanciano, maka aku percaya. Keliru. Jadi, tanpa mukjizat pun, kita mengimani bahwa itu tubuh dan darah Kristus melalui sabdanya. Karena Yesus mengatakan apa? Inilah tubuh. Bukan inilah simbol tubuh. Jadi betul-betul itu tubuh dan darahnya. Secara sakramental ya. Oke. Nah dari sinilah perjamuan terakhir. Supaya bisa mendunia, semua orang bisa makan tubuh dan darahnya, maka dia berubah menjadi roti dan anggur. Kalau di Yerusalem bagaimana tiket pesawat ke sana terus gitu kan? Makanya dia sudah tahu akan dilaksanakan di seluruh gereja di seluruh dunia. Kapan? Kehadiran Kristus dalam Ekaristi mulai kapan? Pada saat konsekrasi. Pada saat Romo, imam melakukan konsekrasi dan selama berupa Ekaristi. Itu tubuh dan darah. Maksudnya, di dalam sibori ada hostia kan? Selama masih berbentuk keping-keping itu, setelah dikonsekrasi, itulah tubuh dan darah Kristus. Tetapi begitu masuk lidah, diterima di lidah, masuk mulut maksudnya. Lama-lama lumer, ditelan atau dikunyah hari itu. Masuk, ketemu asam lambung, dicerna, diserap oleh usus halus. Dialirkan dalam darah. Nah, itu sudah bukan tubuh Kristus. Jadi masih selama berupa tubuh Kristus tergantung dari kadar keasaman dari lambung setiap orang. Ada yang 10 menit, ada yang 9, ada yang 14. Nggak penting waktunya. Berupa, selama masih berupa roti, itu tubuh Kristus. Setelah lumer, tidak lagi. Makanya hosti yang jatuh dan kotor, cara merawatnya harus dilarutkan dalam air dulu. Nggak boleh dibuang sembarangan berupa hosti. Dilarutkan dulu, kemudian nanti dituang di sakrarium, dan seterusnya. Jadi jatuh dan kotor, cara merawatnya berbeda kan. Harus dilarutkan, yang ditahtakan tadi kan masih berubah hosti. Itulah Yesus. Ya. Ada salah satu santo, pasti Bapak Ibu semua tahu. Alfonso Maria de Liguori. Tahu kan ya? Ayo coba tolong bacakan. Saya bantu. Dari semua devosi, penyembahan kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus adalah devosi yang terbesar setelah sakramen-sakramen, dan sesuatu yang paling berkenan kepada Allah dan yang paling berguna bagi kita. Makasih, Bros. Nah, ini Bapak Ibu. Bukan berarti devosi kerahiman ilahi tidak penting. Bukan begitu ya. Tapi kalau dari urutannya, yang tertinggi itu adalah sakramen.
dari semua sakramen, dari 7, satu sumber dan puncak, yaitu Ekaristi. Lainnya bersumber dari Ekaristi. Nah, adorasi itu devosi atau bukan? Tidak sepenuhnya devosi, tidak benar, tidak sama. Kalau devosi, kita bisa berdevosi kepada para kudus. Bunda Maria atau Fransiskus Asisi, siapa aja deh. Tapi kalau adorasi hanya satu, kepada Allah. Ya, oke. Jadi ternyata devosi yang terbesar disebut devosi di sini. Devosi, saya ulang, devosi kepada para kudus dan kepada Allah. Kalau adorasi hanya kepada Allah. Devosi bisa kepada kerahiman Allah, langsung pada Allah. Tapi kalau yang kepada para kudus disebutnya sama, tetap devosi. Sedangkan adorasi hanya kepada Allah, tunggal. Nggak bisa kepada para kudus. Nah, dikatakan di sini devosi yang terbesar, berarti devosi kepada Allah, kan bisa juga pada itu ya, para kudus, tapi yang di sini maksud devosi adalah pada Allah. Yang terbesar setelah sakramen adalah devosi ini, dan yang paling berguna buat kita. Jadi maksud saya jangan disia-siakan. Sedemikian banyak fasilitas kita. Bapak Ibu mau keluar pulau, keluar negeri, kalau pakai kapal kan lama tuh. Ada fasilitas pesawat terbang, tapi nggak dipakai, jangan buang waktu, ya kan? Nah ini maksud saya. Jadi fasilitas banyak ini jangan disia-siakan. Inilah devosi, inilah adorasi yang paling berguna buat kita, devosi yang paling berguna buat kita. Sehingga usahakan Bapak Ibu untuk tahap 1 seminggu sekali Ekaristi, tahap kedua sesering mungkin jika Bapak Ibu ada waktu, tahap ketiga setelah Ekaristi lanjutkanlah dengan adorasi. Adorasi. Karena adorasi menjadi satu kesatuan dengan Ekaristi. Bukan bagian terpisah. Kenapa begitu? Di Ekaristi, misa ya, itu ada 2. Ada ibadat sabda, selalu kan ya, bacaan 1, bacaan 2, bacaan Injil. Baru setelah ibadat sabda dilanjutkan dengan ibadat kurban. Misa Ekaristi. Separuh-separuh. Di gereja paroki tertentu 1 jam. Nggak tahu kalau di Cideng. Ada yang 1/4. Mentok-mentok 1/2. Itu pun umat sudah menggerutu. Ini lama kalau ke gereja ini. Mendingan ke gereja yang itu. Cepat. Kita bisa makan siang bersama. Ngopi-ngopi cantik. Kalau di Cideng berapa lama misalnya? Satu Tergantung jam. pastor, tergantung pasturnya juga. Ya, Kalau- relatif 1 jam Satu lah. jam, 1 jam 15 menit lah kira-kira. Ya. Nggak pernah lah. Iya, Nggak pernah Ya. lah. 51, 15. 10 menit lah, 10 menit. Makanya tergantung pastor ya. Oke. Kalau lebih lama dari itu kira-kira umat menggerutu nggak? Ya, bisa juga. Ada juga kayak kemarin kan Lama ada khotbahnya. nggak kemarin ada Homilinya komuni bertele-tele. pertama, ada komuni Ah. pertama juga ada yang ngeluh, aduh lama amat katanya gitu. Lama amat. Janji ulang perkawinan. Apa deh nggak tahu deh gitu kan. Jadi panjang ini gitu. Pengumumannya banyak. Atau Iya. apa deh gitu. Nah, bagaimana kita menikmati kebersamaan dengan Kristus? Bagi orang yang mau. Makanya saya bilang, di Cideng ini orangnya selected people. Orang-orang terpilih. Limited edition. Syukur. Oh, nggak ada Bulani yang kedua berikutnya, atau Bu Hilda yang kedua, atau Bu Ros, atau Bu Nini, Bu Mega. Yang kedua nggak ada itu. Pak Thomas yang kedua bulan. Iya ya, yang cuma di sini doang. Nah, dengan kualitas ini ya, itu yang ingin meletakkan, menyandarkan kepalanya di dada Yesus di sini, di saat adorasi. Ada nggak yang mau menyandarkan kepalanya di dada Yesus? Tahu. Nah, itu. Makanya, tapi
Aku kan ada janji makan siang sama keluarga. Apa deh yang nggak tahu. Kalau begitu, di misa harian. Jam 6 pagi sampai setengah 7, setengah jam doang kan biasanya. Iya. Iya, iya. Bapak Ibu tambahkan 10 menit, 15 menit. Syukur-syukur setengah jam. Syukur-syukur 1 jam. Wah, Kalau ngapain aja? Ya, setelah misa, maksudnya adorasi itu, walaupun sakramen Maha Kudus tidak ditatakan, tapi kan itu ada tabernakel. Kalau kita diam di gereja, kita doa atau meditasi, itu berarti adorasi. betul. Ibu Betul. bertanya dan Jadi, sekaligus menjawab. jadi, jadi ini ya hampir. Apalagi yang namanya Ibu Christine, itu bisa berjaman dia. Setelah Oh, misa setiap hari, dia tuh 1 jam atau 2 jam di gereja. Saya paling setengah jam, paling lama 45 menit. ya, Hmm, oke. Betul sekali. Nah, Betul ya? betul sekali. Jadi Makanya tidak Paus, usah sakramen Maha Kudus ditatakan. ya. Nah, Seperti gereja kita kan Nggak nggak ada ada. ruangan adorasi. oh, Kecuali di gereja Tere. 24 jam tuh ada ruangan adorasi. ya, Nah, di Sekina sekarang ada ruangan adorasi. betul. Paus Heeh. menghimbau agar setiap paroki punya ruang adorasi ya. Nah, Jadi, kita lagi usahakan. Mungkin ya gereja kan? yang baru nanti, Pak. Kita MKK juga ada tuh Pak Loki. Bagus. Laurentius juga ada, Pak. Mana? Laurentius, tempat saya Laurentius. Putra. Oh, Iya, 24 jam itu. Jadi Lah, iya, ini iya. tingkatnya tinggi Bu Vivi. Jadi, melanjutkan Bu Hilda tadi. Paling minimal, kan di Sibori itu ada hosti yang sudah dikonsekrasi. iya, betul. Ya. Itulah tubuh Kristus. Tetapi ada yang boleh dibuka, ada yang tertutup tabernakelnya. Nggak apa-apa. Karena Kristus tidak dibatasi hukum Nah, Oleh ruang. Tuhan. fisika ya, ruang dan waktu. Tembus. Cuma mata kita memang nggak bisa melihat, mata hati kita yang melihat. Jadi maaf, Puji Pak, Tuhan, sama saja ya, Pak, boleh. ya. Kalau nggak punya, Yang di tabernakal, iya. kecuali Ya. pergi ke tetangga, paroki tetangga mana gitu ya. Terus tingkat lanjut punya ruang adorasi. Itu ada yang dibuka jam tertentu. Contoh, saya adorasi di Sunter itu dibuka jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Tidak abadi. Ada yang abadi. Jadi ada konsekuensi. Kalau membuka ruang adorasi abadi, harus ada yang jaga. Mau giliran boleh. Oh, dari lingkungan atau maksudnya dari paroki itu ya ganti-gantian gitu. Jam 1 pagi, jam 2 pagi, mau 3 jam sekali, mau 4 jam sekali, mau 1 jam sekali. Itu kalau perpetual seperti Bu Vivi katakan tadi. Kalau nggak sanggup itu, ya jangan yang adorasi abadi ya. Ini statement yang bagus sekali tadi dari Laurencia. Laurentius ya? Apa Laurencia namanya? Laurentius, Pak. Laurentius. Terkadang misa pagi juga sama Romo Hadi itu ini ada pentapahan sakramen Maha Kudus. Ya, bagus. Harian pagi itu sama Romo Hadi ada juga. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Pak Loki, Ya, gambar Santo apa ya? apa Bu? Maaf. Ini gambar Santo apa yang Oh, mengatakan Alfonsus Alfonso. de Liguori. Itu di bawahnya ada gambarnya. Alfonsus, ini bahasa Inggris. Alfonsus Alfonsus Santo Alfonsus de Liguori. Ligiori, oke? Ya, Oh, ini yang banyak kalau nggak salah di Aussie. Gereja Novena Church ini Alfonsus. de Liguori ya. Oke. Tapi kayaknya di Aussie deh. Ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kenapa jam-jam ngantuk? Jam 1 pagi, 2, 3 masih adorasi.
Sebetulnya kalau ada waktu nanti, saya akan lanjutkan dengan bacaan hari ini terkait. Masih ingat bacaan pertama hari ini mengenai apa? Ayo, ada yang ingat? Ada yang Lupa. baca? Saya nggak ke gereja. Nabi Elia di Sungai Kerit kan? Iya. Tapi cukup nggak waktunya, nggak tahu ya, nanti ya. Menarik tuh. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, adorasi tadi yang dikatakan kalau dibuka 24 jam, itu berguna sekali, bagus sekali. Kenapa harus dijaga sampai pagi dan 24 jam, namanya 24 jam ya, 7 hari seminggu. Orang-orang yang mau berkorban, jam ngantuk, jam tidur, 12 sampai 4 pagi lah katakan. Itu jam ngantuk kan. Upahnya juga beda. Itu kan tersembunyi. Jam-jam itu maksudnya sewaktu kita tidur. Orang tidur kan nggak bisa mencari barang ya. Tersembunyilah tanda petik. Bagaimana Tuhan Yesus menyuruh kita kalau berdoa? Masuk ke dalam Kamar. Kamar terus dikunci apa digembok atau di apa? kunci. Tutup dikunci. Tutup. Tersembunyi kan? Oh. Nah itu Bu Vivi bisa tuh, tapi suaminya akan tanya, malam-malam gini mau kemana kamu gitu. Adorasi papi, adorasi diantar ke Laurentius. Khusus subuh, khusus tengah malam di tempat yang tersembunyi. Oke, saya lanjutin ya. Kalau Ki, nilainya sama nggak sih adorasi di depan tabernakel dengan adorasi yang sakramen Dengan monstrans ya. kudus itu dikatakan? Sama ya, Pak. Sama persis, Nilainya sama tetapi nggak? sama persis. Namun bagi manusia yang sangat mengandalkan indera mata untuk melihat, aku kepengen lihat buletan itu, kepingan itu. Ya satunya kan tutup tabernakel kalau nggak boleh dibuka ya. Kalau boleh dibuka ya kelihatan siborinya. Itu Yang paling menyedihkan Pak Loki itu kalau Romo atau Prodiakon bawa hosti di Sibori, mereka lewat-lewat aja tuh, apalagi di gereja kami. Enggak memberi mereka jalan dulu atau kita bukukan Hormat. badan, enggak tuh. Padahal itu kan tubuh Yesus walaupun betul. enggak. Iya, tapi Kayak di kurang pengertian tuh. Saya suka gimana ya? Ya, Kan harusnya kita membungkuk badan memberi Tuhan Yesus jalan dulu. Maka mereka masa bodoh jalan lewatin aja tuh. jadi Kayak mereka kita bawa sakramen Maha Kudus. boleh Ibu diingatkan. ingatkan ya, Apalagi kewajiban kita. gereja kami itu. Ibu tolong Iya, bisa hubungin bagian Liturgi. media, multimedianya udah untuk ada untuk ketua liturginya. Bu ya Hilda susah kata umat kita. betul ya yang mau ya. Biasanya di multimedia di Umumkan TV ya. yang besar itu Iya, iya. sebelum mulai harap HP di silent dimatikan bla bla bla. Jangan pakai baju yang kurang panjang, kurang seksi atau kelebihan seksinya. Gitu-gitu. Nah, pada waktu Suaranya hilang nih. apanya? Pada Oke, waktu sekarang. pada Tadi waktu pastor tadi membawa tubuh suaranya hilang. ya tubuh Kristus tadi, atau kemungkinan mereka nggak aware bahwa itu sudah menjadi tubuh Kristus. Kalau itu setelah diberkati ya, setelah maaf dikocok keras. Presiden lewat aja kita. Iya kan, prodiakon kan bawa Ya. hosti gitu Ya, kan. oke. Tapi mereka nggak memberi hormat. Ya, jadi Mereka saya lanjut. lewatin aja. Itu betul Bu. Jadi adorasi ini adalah satu kesatuan dengan Ekaristi, tidak terpisah. Itu mohon diingat-ingat, tidak terpisah. Ya, hubungannya apa Ekaristi dengan adorasi? Tidak terpisah. Maksudnya tidak terpisah. Adorasi adalah Kesatuan. perpanjangan dari Ekaristi.
Hmm. Bapak Ibu, Santo Yohanes Maria Vianney pernah mengatakan Iya. begini, apa yang engkau harapkan setelah kematianmu? Ya, pastinya semua orang ingin masuk surga ya. Melihat Allah kan, bersama Allah kan. Hmm. Lakukanlah terlebih dahulu di dunia. Kamu di surga itu kerjaannya bukan berbisnis, menyembah, memuji Tuhan, mendoakan tubuh fisik Kristus yang di api penyucian, yang di dunia yang sedang mengembara. Kerjaannya seperti itu. Lah, aku nggak suka menyembah. Aku nggak suka mendoakan. Jadi niat kita, Tuhan akan melihat, oh orang ini yang namanya Ibu Hilda ini, atau Pak Johan ini, siapapun ya, siapapun. Inginnya nanti melihat aku seperti yang dia lakukan sekarang di dunia. Hosti aja dia pandang terus. Karena imannya, ya roti putih. Tapi dengan mata iman, karena itu saya dikonsekrasi. Tubuh dan darah Kristus. Loh kok bisa jadi tubuh? Bapak Ibu, kita masih ingat. Dulu salah satu nabi ya, mengatakan Nabi Elia itu bisa menurunkan api dari langit. Meminta kepada Allah ya. Kata-katanya dia aja bisa membakar kurban. Melawan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Total 850. Dibunuh semua itu nanti. Oleh Elia yang satu orang. Elia aja bisa mengubah, meminta api turun di atas korban yang sudah disiram air. Kan nggak masuk akal api bisa membakar yang ada airnya. Sedangkan Nabi Baal nggak bisa. Apalagi Allah gitu kan. Sabdanya. Jadi Hosea tadi betul-betul tubuh dan darah. Itu yang mungkin teman-temannya Bu Hilda, umat di sana kurang aware ya. Kurang sadar ya. Jadi intinya adalah adorasi adalah perpanjangan. Satu kesatuan dari Ekaristi. Ya. Bukan terpisah. Oke. Jadi perpanjangan untuk apa? Perpanjangan waktu bagi kita untuk apa? Bersyukur. Mensyukuri ya kan? Mengagumi. Mengagumi Allah kita yang maha baik itu. Mendalami sabda yang tadi didengar. Bacaan Injil ataupun bacaan satu, bacaan dua gitu ya. Dan menyerap misteri. Misteri kasih Allah. Mau-maunya ya Allah sudah di surga, turun ke bumi, disiksa dan sebagainya. Kalau di gereja gak cukup, ikuti liturgi ke bawah terus. Udah nyanyi ini, nyanyi itu, dan seterusnya. Ya kan? Waktunya kapan? Ya adorasi itu. Nah, jadi perpanjangan inilah. Tuhan melihat, oh kamu ingin melihat aku. Hosti aja kamu pandang terus, imanmu hidup seperti Abraham. Ya, kamu memang ingin menatap muka dengan muka kepadaku. Nanti kita dihadiahkan di surga juga. Kalau di bumi kita nggak mau begitu, kira-kira gimana saya juga nggak tahu ya Tuhan ya. Tapi kan Tuhan melihat hati ya. Walaupun rupanya aksidennya tetap hosti, tapi substansinya sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kristus sendiri. Makanya disembah. Jadi bukan menyembah roti, bukan menyembah hosti. Nah, pada waktu kita Ekaristi, 10-15 menit, lumer kan tadi, sudah tidak menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, terus untuk apa dong kalau nggak ada lagi? Tubuh dan darahnya berubah. Yang tidak keluar dari kita, yang tidak diserap menjadi sari makanan, itu rahmatnya. Rahmatnya tetap di dalam tubuh kita, tetap tinggal ya rahmatnya. Tapi fisiknya lumer kan di asam lambung tadi. Oke. Jadi Bapak Ibu, orang yang mencintai Ekaristi akan menyukai adorasi. Dan sebaliknya, orang yang menyukai adorasi otomatis akan mencintai Ekaristi.
Kalau disuruh memilih antara pelayanan dan ekaristi terus bagaimana ya? Ekaristi. Nah, Bapak Ibu, Lagi egois. ini Egoku gambar lebih apa coba? tinggi, mementingkan diri sendiri. Jadi Marta dan aku Maria. lebih senang ekaristi. Ada ajarannya. Itu lagi ngapain, Bu Ros? Marta dan Maria Maria. dan Marta. Ya, Si Maria ngapain itu? si Maria mendengarkan. Marta Duduk sibuk. dekat kaki Yesus. Marta sibuk dengan Marta sibuk dengan melayani juga sebenarnya. Tapi Melayani juga, melayani Kristus. Kalau enggak, makan apa itu? iya, Kristus iya, dan murid-muridnya. Tetapi dulu saya pernah bincang-bincang, yang benar si Maria didahului dengan mendengarkan ajaran Kristus dulu, baru melayani. Pagi hari bacalah kitab suci dulu, baru pergi pelayanan. Itu si Maria merem. Di adorasi boleh merem, boleh juga terbuka matanya. Ya itulah adorasi itu. Si Maria itu. Ya kan? Betul, betul, betul. Duduk di dekat kaki monstran. Ya nggak harus monstran, tabernakel deh atau apa. Mungkin masih sibori di atas altar, nggak apa-apa. Tapi biasanya kan disimpan, dimasukkan. Ya nggak apa-apa. Intinya adalah menyembah Kristus dalam rupa roti. Karena Kristusnya sudah kagak ada. Itu kan tubuh fisiknya 2000 tahun yang lalu kan ini. Si Maria. Sekarang yang nggak ada. Tapi sudah menjadi budak. Betul-betul roti itu. Betul-betul. Maka tadi saya katakan mukjizat tadi ya. Lansiano tadi ibu baca, bapak ibu baca sendiri. Wah luar biasa. Luar biasa itu. Jadi pada waktu kita adorasi terus ngapain dong? Diam di mana aja. Nggak apa-apa. Diam. Nggak apa-apa. Nggak usah berkata apa-apa. Kita memandang Kristus dan Kristus memandang kita. Si Hosi tadi. Walaupun dalam tabernakel. Kristus bisa keluar masuk pintu di ruang atas kan. Senakulum. Walaupun terkunci. Tabernakel terkunci. Kita memandang Kristus. Kita menjadi rendah hati. Allah aja mau jadi roti gepeng demi cintanya pada kita. Kita memandang Kristus demikian. Demikian rendah hatinya, mengosongkan dirinya, kenosis. Si Allahnya, ya kan? Dari pandangan mata kita. Di dalam tabernakel atau monstran, ataupun sibori, memandang kita, Tuhannya, itu membersihkan hati kita. Nah, tadi itu kembali ke slide sebelumnya, dikatakan bahwa paling berkenan kepada Allah dan yang paling berguna bagi kita. Paling berkenan kepada Allah dan paling berguna. Ya, nanti kita bahas mengenai BHF-nya, tapi saya lanjutin dulu. Nih, dikatakan oleh siapa nih? Petrus Julianus Emart, pelindung kongregasi Sakramen Maha Kudus. Yuk, tolong salah satu bacakan yuk. silakan. Oke, saya terus. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di... Bukan Bu, slide-nya saya keliru Pak ya. Saya buka slide-nya yang ini Bu. Oke, jadi yang mana nih? Ini yang benar. Melalui devosi. Gambarnya apa Bu di situ Bu? Yang ada Petrus Julianus Ya itu yang dibaca itu. Ya. Melalui Betul. devosi kepada Sakramen Maha Kudus, jiwa-jiwa akan maju dengan cepat dalam kesempurnaan. Ada nggak yang mau cepat? Atau ada yang mau lambat? Mau cepat dong. Jadi harus bagaimana dong? Ya,
Sering-sering adorasi. Ya, oke. Jawabannya begitu ya. Jadi berdoa di dalam di ruang adorasi tadi, nggak berkata-kata boleh, baca kitab suci boleh, doa apapun boleh, mau rosario, mau koronka, boleh. Karena kita menghadapi Allah langsung loh itu. Seperti nantinya setelah kita meninggal. Makanya Yohanes Maria Vianney mengatakan begitu. Apa yang engkau inginkan setelah kematianmu, lakukanlah sebelum mati. Iya. Agar Tuhan tahu, kamu sungguh-sungguh menginginkannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Pak Setuju ya? Loki maaf, Pak Loki maaf. Cuma sayangnya di gereja tertentu umatnya kurang disiplin. Kalau habis misa, rame tuh di dalam gereja. Tapi bagusnya diterek. Enggak, mereka ini masih hening, duduk, enggak ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Termasuk gereja kami ini, kalau udah bubaran misa, berisik, Ya, pindah rame. Bu. Kalau lama berisiknya pindah ke gereja lain. Kalau saya ya. Karena Makanya saya banyak diterek harian. ya, oke. Ya, tadi Bu Ros, maaf Bu Ros, tadi mengatakan apa Bu Ros? Pak Loki Sorry, maaf, saya yang Pak Loki sampaikan ada terkait, ada Bro Johan, ada pertanyaan di chat mengenai itu, Oh, apa yang dilakukan saat kita adorasi. Ada yang doa rosario, ada yang diam saja. Ya itu mungkin tadi Pak Loki bisa menjawab Bro Johan itu sekalian ya Pak. oh ya, tolong bacain aja, saya Oh iya nih baik, nggak lihat saya chat. bacakan ya. Mm-mm. Izin mau bertanya Pak Loki, saat adorasi di ruang adorasi ada sebentar, ini kenapa muncul ini? Nah, ada yang maaf tadi mana nih? Saat adorasi di ruang adorasi ada orang yang berdoa rosario, ada yang berdoa pribadi, ada yang duduk diam dan memandang sakramen Maha Kudus. Nah, ini apakah yang sebaiknya kita lakukan saat beradorasi yang berkenan bagi Tuhan? Ya, semuanya boleh. Namun kalau kita mengatakan kok semuanya boleh, Lexio Divina boleh, baca kitab suci yang tadi, bacaan harian tadi, Injil ataupun bacaan pertama boleh. Karena semua kaitannya dengan Allah, ujung-ujungnya Allah. Yang paling bagus yang mana ya? Nah, suatu tradisi itu diam, hening. Kalau saya sedang meditasi. Meditasi boleh. Adorasi boleh meditasi, adorasi boleh meditasi. Tapi tidak harus meditasi. Nah, nanti saya mau sharing juga. Hening. Kalau ada waktu. Jadi intinya harus hening, bukan harus, maaf. Salah satu pilihannya hening, Pak Johan. Diam aja. Saya itu membayangkannya begini. Lampu di rumah. Di ruangan adorasi sungguh-sungguh tut hening. Tidak ada yang bicara. Ya. Tapi kalau di gereja masih ada yang bicara. Nah, ini hening ini lebih dalam lagi, dalam hati kita, pikiran kita. Saya membayangkannya lampu di rumah, meteran listriknya itu diturunin. Tung gitu. Oh, TV mati, apapun. Ya, kalau HP ada baterainya ya hidup. Maksudnya dalam arti pengertian semua mati gitu ya. Kulkas mati, AC, apa deh gitu. Semua pikiran nggak ada. Ya, maksudnya nggak mikirin hutang kayak saya, nggak mikirin apa-apa. Kerjaan, hening. Yang di kepala saya untuk masuk ke dalam situ nggak mudah. Ya, saya langsung sharing sekarang. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya berusaha untuk dalam 7 hari itu 6 hari saya misa harian jika memungkinkan. Sabtunya on and off. Setelah misa saya adorasi. Biasanya setengah jam sampai 45 menit. Tadinya sulit. Pikirannya mengembara kemana-mana. Terus saya mengikuti anjurannya di buku-buku ya, literatur. Katakanlah begini Pak Johan, Yesus, 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 ya pengantar ya, atau datanglah Tuhan. Atau kata-kata yang diulang, yang membawa kita semakin lama, semakin masuk, semakin masuk. Kalau sudah terbiasa, langsung
bisa cepat proses itu. Bahkan mungkin tanpa itu. Duduk bersila, tangan ya rileks tapi tidak bersandar gitu. Posisi rileks lah. Akhirnya yang saya bayangkan adalah, ini aneh nih, ini sharing saya. Ruangan gelap. Surga kok gelap ya? Tapi ada 3 api, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus saya membayangkan saya berlutut di situ. Ini saya sharing ini bukan berarti saya orang suci. Oh tidak sama sekali. Jauh dari itu, sebaliknya justru. Saya membayangkan demikian. Tadinya saya nggak merasakan apa-apa Bapak Ibu. 1, 2, 3 bulan. Tapi lama-kelamaan sungguh indah. Nah kata-kata sungguh indah ini bagi tiap orang mungkin nggak sama. Bapak Ibu yang lebih suci dari saya lebih cepat. 1 hari, 1 minggu. Saya kan banyak dosa. Lama saya. Tapi tercapai juga. Tercapai juga. Keadaan bahagia tadi. Menjadi akhirnya suatu kebutuhan. Dari tadinya tidak berkebutuhan, menjadi kebutuhan. Kalau Bapak Ibu pulang dari kantor, dari pasar, disapa oleh pasangannya, oleh suaminya, oleh istrinya, Bu pulang gitu ya, misalnya ayahnya apa, suaminya bilang begitu. Bawa jajan enggak gitu, atau apa deh. So ketika didiemin aja, pasti berasa ada apa nih suamiku gitu kan. Menjadi suatu kebutuhan untuk disapa. Karena dari suatu kebiasaan, percaya nggak? Akan terjadi begitu. Biasanya aku pulang dari pasar, dia tanya ada jajan apa. Mungkin ketan hitam, mungkin singkong goreng, terus kopinya mana, dan seterusnya. Dari kebiasaan ibu bapak ibu biasakan misa harian, biasakan adorasi. Lama-lama akan jadi kebutuhan. Lama-lama masuk surga sejak kita lakukan di dunia ini. Bapak Ibu saya mau bertanya. Kapan kita mendapatkan hidup kekal? Yuk silakan. 3 orang. Kenapa pertanyaannya? Kapan kita mendapatkan hidup kekal, Bu Hilda? Kapan kita beroleh hidup Mulai kekal? dari sekarang. Sekarang. Mulai dari sekarang. Oke, Bu Hilda katakan sekarang. Yang lain. Yuk, Saat 2 sudah orang lagi. dipanggil, saat sudah dipanggil Tuhan. Maksudnya dipanggil itu meninggal atau dipanggil itu bertobat atau apa? Yang mana? Iya, Mati. meninggal ya. Meninggal. Oke, satu lagi. Satu lagi. Kalau saya kok terpikir ini Pak, sejak Yesus wafat di salib sudah memenangkan saya, memberi hidup kekal buat saya. Ya. Bu Vivi memperoleh hidup kekalnya kapan? Ketika saya dibaptis, saya melihat Baptis. kanan Yesus, saya Saya dibaptis. baptis, saya meninggal, Bu Hilda Saya- sekarang. Ya. Ada tertulis. Setelah engkau mengenal Allah, tapi saya lupa ayatnya. Tapi nanti saya bisa carikan. Saya share di Bros. Bacaan kurang lebih 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Saya lupa ayatnya. Maksudnya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tertulis. Sejak engkau mengenal Allah, maka engkau memperoleh hidup kekal. Jadi sewaktu hidup. Loh, tapi hidupnya sejak kapan gitu kan? Sejak mengenal Allah. Kenal Apa Yesus. maksudnya mengenal Allah? Apakah dibaptis? Enggak. Relasi. Nah, relasi dengan Allah yang diwujud nyatakan. Betul. Jadi kalau melihat orang susah ya masih begitu-begitu saja. Orang haus ya masih dibiarkan haus. Ya belum mengenal Allah. Karena itulah fungsinya adorasi. Kita semakin mengenal Allah. Kita berubah. Nah itu, mengalami transformasi. Kalau Bapak Ibu itu live in, kalau anak saya kemarin itu waktu SMA live in di kampung gitu ya. Tinggal di petani, bantu nanam sayur gitu.
selama berapa kemarin itu ya, 5 hari itu berapa. Karena susternya apa, anak saya sekolah di Ursula itu jadi begitu, saudara live in. Dia mulai mengenal ibu 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 kos, bukan ibu kos, apa, ibu yang untuk live innya itu. Jadi bapak ibu kuliah di luar negeri dulu, kalau ada homestay atau apa gitu, kan jadi mengenal kan. Oh, si madam ini, tuan ini, kalau makan begini, table mannernya begini, kebiasaannya begini. Karena mengenal, karena tinggal bersama dia. Kuncinya kata tinggal, Bapak Ibu. Tinggal bersama siapa, Bapak Ibu? Bersama, Tuhan. Yesus. itulah adorasi. Dari Ekaristi dilanjutkan adorasi. Aku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal dalam aku. Itu Ekaristi. Dilanjutkan dengan adorasi. Jadi menarik sekali. Kata homestay, live in, maaf, adorasi ini. Kalau Bapak Ibu cek nanti ya, sambil baca kitab suci dari Injil Yohanes plus surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, itu ada 64 kata, 67 kali kata tinggal. Padahal di seluruh perjanjian baru cuma ada 118 dari seluruhnya. Di Injil Yohanes plus surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes ada 67 kali. Tinggallah bersamaku. Ya, tinggallah, tinggal boleh ya. Maksudnya apa? Ini maksudnya yang barusan kita bahas ini. Jadi dengan tinggal bersama Kristus melalui adorasi, selain Ekaristi ya, lanjutannya kan, adorasi itu lanjutannya, tidak terpisahkan. Homestay 3 tahun sama homestay, live in 3 tahun sama live in 3 hari beda nggak Bapak Ibu mengenal tuan rumahnya? Beda. Ya beda bos. Kalau 3 tahun, Bapak Ibu akan pernah dengar tuan rumahnya marah-marah pasti kan? Entah bapaknya, entah Mrs. atau misternya marah-marah gitu kan? Bertengkar. Kalau 3 hari mungkin mereka jaim-jaim nggak pernah bertengkar. Ya kan? Dengan 3 jam adorasi, dengan 3 menit adorasi beda. Kedalaman kita mengenal Allah. Itu beda sekali ya. Oke. Ini saya terpaksa lompat-lompat karena saya takut waktunya. Ini dulu deh. Pak Loki maaf karena kebetulan takut lupa juga. Mengenai tadi tuh kalau hidup kekal dimulai sejak saat mengenal Tuhan. Tapi ada yang bilang juga saat di dunia itu bukan hidup yang kekal. Gimana? Enggak, tertulis di kitab suci. Ada ya. Jadi mengartikan kitab suci, menafsirkan, langkah pertama adalah arti hurufiah, arti literernya. Kalau tidak ada arti hurufiahnya, baru kita cari arti alegorinya, makna rohani. Alegori, anagogi, dan arti moralnya. Tapi yang saya hutang tadi mengenai ayatnya ada tertulis. Sewaktu hidup di dunia setelah engkau mengenal Allah. Hati-hati di kata-kata mengenal. Lain dengan mengetahui. Itu di mana tuh? Apa, Bu? Di mana ayatnya? Nanti ya, Bu. Nanti Saya lupa. nyusul. Ini udah tua nih. Nyusul. Nah, Ya. karatan. Nanti saya WA ke Bapak Ibu untuk disebarkan. Saya baca di catatan Santa Faustina, Tuhan Yesus menegur bahwa setelah menerima tubuh dan darahku, jarang umat yang berterima kasih. Langsung aja pulang atau mikirkan yang lain. Tepat sekali. Setelah kita terima Ekaristi, Yesus bilang, banyak umat yang tidak berterima kasih kepadaku. Mereka mikir lain, dan setelah misa mereka langsung pulang. Ya, oke. Kurang berterima, adanya tidak berterima kasih sama sekali.
Terima kasih Bu Hilda. Dan itu benar ya. Karena di Ada KGK di juga catatan Santa Faustina tuh. ya, Tuhan di, Yesus yang berkata. ya, di KGK juga Jadi dikatakan pada demikian. saat terima Ekaristi, itu rahmatnya lain-lain. Betul. Ada Tuhan Yesus bilang bahwa saya enggan sekali kasih tubuh dan darah saya kepada jiwa tertentu. Karena mereka hanya menganggap rutinitas. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu Hilda. Jadi itu di dalam BHF ada, di dalam KGK ada, bahwa 15 menit setelah menerima secara Nah, rata-rata, itu. berbicaralah, ajak bicara yang sudah ditelan Hmm, tadi. Tetapi biasanya setelah terima Ekaristi berlutut, berdoa, 2 menit atau berapa lah nggak tahu, duduk. Bahkan yang ngobrol. pulang. Umumnya pulang kan habis Ekaristi. Ya, oke. Habis Maksudnya misa setelah ini Bu, langsung pulang. setelah kita baris menerima biasanya duduk kan, berlutut berdoa. Berdoanya cuma 2 menit. Barisan yang ngantri aja belum selesai itu. Barisan yang Belum. ngantri untuk menerima pun belum selesai, kita sudah selesai berdoa. Terus ngobrol. Nah itu yang nggak benar. Harusnya Nah, 15 maka menit. saya reluctant duduk di belakang. Kalau di belakang Kan terpengaruh lama. dengan orang-orang yang sering ngobrol. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Mereka ikut Betul. Ekaristi tapi ngobrol. Ya. Yuk, tolong baca nih BF 32. Baik, saya bantu. Pergilah Oh, kepada muda superior dan mintalah kepadanya untuk mengizinkan engkau setiap hari melakukan adorasi selama 9 hari. Selama adorasi ini, cobalah menyatukan dirimu dalam doa dengan bundaku. Berdoalah dengan segenap hatimu dalam kesatuan dengan Maria. Dan berusahalah juga dalam waktu ini melaksanakan jalan salib. Aku Ini jarang tuh jalan salib. ya, terima kasih Bu Hilda. Bacaan nomor 32. Jadi jelas ya, kita mengajak Bunda Maria. Ada suatu hal yang unik di paroki Sunter Gereja Don Bosco. Dia tidak punya komunitas kerahiman ilahi, tetapi dia memasang gambar di gereja bagian belakang, gambar kerahiman Allah. Dan di dalam ruang adorasinya ada Bunda Maria, gambar selain monstran. Kan sama dengan ini. Dia secara kasat mata menolak tanda petik. Pak Surya belum menyetujui untuk dibentuk KKI, tapi sudah melaksanakannya. Ada gambar Maria. Berdoalah menyatukan dirimu dalam doa dengan bundaku. Loh kan tanpa gambar bisa, betul. Tapi kan terbantu. Ada gambar Bunda Maria, terus ada host yang ditatakan di dalam monstran. Walaupun dia nggak mengikuti BHF, karena nggak menyetujui. Katanya terlalu banyak kategori apalah nggak tahu. Tapi saya melaksanakan dan gambarnya diterima, gambar itu dipasang di bangun gereja. Oke, ini ya Pak Johan tadi kan bertanya, ngapain ya? Berdoalah dengan segenap hatimu dalam kesatuan dengan Maria. Jadi bukan berdoa kepada Maria ya, bersama Maria dan berusahalah juga dalam waktu ini melaksanakan jalan salib. Yuk, satu lagi. BHF 1070 ya. Ya. iya. Pada pagi hari dalam misa, aku mendengar suara ini. Katakanlah kepada superior bahwa aku menghendaki agar di sini diadakan adorasi dengan wujud untuk memohon kerahiman bagi dunia. Terima kasih Bu Hilda. Menjawab lagi pertanyaan Pak Johan. Ngapain ya aku ya? Mintalah kerahiman untuk orang-orang berdosa. Oke, lanjutin ya. Karena meneladani dari spiritualitasnya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ini sudah dibaca. Ini sudah dibaca tadi ya. Oke, ini tadi sudah dibahas ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah gambar apa ini?
Saya mencoba gambar pakai AI tapi ya keluarnya nggak karuan begini. Ini gambar Sungai Kerit. Tapi karena waktunya sudah habis, mungkin saya nggak bahas karena panjang ya. Sungai Kerit indah tapi menarik Bapak Ibu. Sungai Kerit maksudnya Elia ya. Tapi waktunya habis, mohon maaf. Jadi lain kali atau di kesempatan lain kalau ada kita lihat langsung kalau ada pertanyaan atau saya jelaskan sedikit tambahan untuk 4 menit. Boleh, Pak. Kenapa Boleh kita? dong. Boleh. Terima kasih Bu. Aplikasinya apa dengan kita adorasi ini? Harus merubah hidup. Intinya itu. Contoh ya. Kita sadar tubuh kita bait Allah. Kenapa kok bait Allah? Lah kan kamu sudah dibaptis. Kan kamu pernah terima Ekaristi. Ekaristi yang tepatnya di tabernakel. Kamu tabernakel juga kan? Berarti tahtanya kan? Tapi ada orang yang menggunakan tubuhnya untuk aktivitas yang berdosa. Narkoba, mau disebut berdosa atau enggak ya, merokok. Karena kan merugikan kesehatan, merusak tubuh yang dikasih Tuhan. Tapi saya nggak mau bahas. Positifnya menambah cukai negara, itu tuh nggak saya bahas ya di sini. Intinya merusak tubuh untuk seks bebas. Contoh-contoh, minum alkohol sampai livernya mengkerut. Tetangga saya meninggal gara-gara livernya hatinya itu organ yang 2 kilo itu sebesar telur puyuh ya segini lah. Karena minum alkoholnya gila. Nggak berasa bahwa dirinya adalah tahta Allah. Lidahnya nerima hosti pakai apa Bapak Ibu? Tangan. Lidah. Terus Lidah. dimasukin ke lidah. Lidahnya dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang membunuh orang. Menyakiti orang lain. Ngomel berlebihan. Tidak proporsional. Kebun binatang keluar. Mulai besok diganti kebun buah. Semangka. Kamu semangka dasar, kamu terong. Nah, jadi kebun binatang jadi kebun Buah. buah. Terus kebun bunga. Saat engkau mawar. Yang punyanya Butin Soeharto itu kebun bunga di mana? Taman bunga di mana itu? Di Cilengsi atau apa? Jadi dari kebun binatang menjadi kebun buah menjadi kebun bunga ya. Yang indah ya kan? Tahu tuh. Tahu tuh. Ini Doain. akibat kalau benar-benar menghayati menerima ekaristi pakai lidah, kemudian adorasi, disekolahin lidahnya, disekolahin tubuhnya. Bapak Ibu ya. Oke, good. Terus berbela rasa, empati kepada yang menderita. Tadi kita itu sudah tahu semua orang yang miskin ya kan, mengunjungi orang sakit, melawat dan seterusnya. Good Samaritan, orang Samaria baik hati gitu ya. Yesus, Bapak Ibu, pada waktu Romo mengatakan, lihatlah. Itu hostnya bagaimana, Bapak Ibu? Pada waktu dia mengatakan, Romo mengatakan, lihatlah, inilah. Hostnya bagaimana itu? Masih lingkaran enggak? Sudah dipecah. Sudah dipecah. 100. Jadi pecahkanlah dirimu. Pecahkanlah rezekimu untuk orang lain juga. Jadi maksudnya, dia membiarkan dirinya dibagikan kepada orang lain kan Yesus itu. Jadi aduh aku bantu dia repot lah. Gak ada waktu. Nah memecahkan waktunya. Dibagikan. Dipecah untuk dibagikan kepada orang lain. Ya. Nah, oke, saya sudah minta 4 menit. Sekarang saya kembalikan waktunya kepada Ibu Ros. Mau diakhiri, mau sharing, tanya jawab, atau mau dilanjutkan Sungai Kerit atau kapan? Silakan. Terima kasih. Bapak. Pak Loki, ya terima kasih Pak. Sebelum lupa ini mungkin yang tema mengenai Sungai Kerit ini bisa untuk tema bulan depan atau bagaimana Pak? Oh, kalau berminat, Bapak bilang. Kalau Bapak Ibu berminat, saya bawakan itu. Kalau enggak, terserah mau ganti apapun. Ya, boleh juga. Boleh
menjadi ini nyambung kan Pak dengan yang Oh, nyambung. iya yang Nyambung dengan adorasi. Sungai iya, Krit itu nyambung dengan adorasi. boleh Pak nanti untuk yang next month ini. Baik, Bu Ros. Ya, ya, makasih. Terima Pak, kasih. ini banyak hal baru juga malam hari ini yang kami tidak Iya, banyak membayangkan atau apa gitu ya. banyak Tapi sekarang input. ya banyak input masukan benar Bu Hilda. Karena waktu mungkin satu saja, satu pertanyaan atau sharing. Mungkin kalau masih ada teman-teman yang mau. Silakan. Aku sharing sedikit Boleh Bu bahwa Hilda. hidupku, kekuatanku dari Ekaristi. Maka aku Ekaristi setiap hari. Udah puluhan tahun. Ada kali 30-40 tahunan. Hebat Tiap Bu hari Hilda. aku bisa Ekaristi. Sampai kalau aku sakit pun minta prodiakon anterin. Sampai juga kalau aku retret nggak ada misa, aku minta sama romonya untuk misa bersama dia. Romo kan tiap hari harus mempersembahkan misa. Tuh, karena aku merasa nggak tahu sesuatu kekurangan, suatu kehilangan kalau aku nggak terima Ekaristi itu aja. Karena Betul aku ya? merasa itu kekuatanku. Thank you. Makasih. Makasih, Merasa Bu Hilda. kehilangan. Kalau biasanya pulang dari pasar ditanya beli jajan apa mah gitu kan. Sudah biasa 34 tahun terima Ekaristi kok enggak ya? Ya, prodiakon Ya, yang diminta datang. Ada yang kehilangan. Kalau nanti Bapak Ibu setiap hari Ekaristi atau yang sudah Ekaristi iya, setiap hari iya. adorasi, kehilangan loh kalau enggak. Merasa missing. Something is missing. Oke. Ya, Saya nurut baik. aja mau lanjut atau enggak. Kalau penasaran atau mau karena sudah malam, saya ngikut Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini karena udah 9:15 ya. Pak Loki juga belum mandi, belum katanya. Enggak apa-apa. Kasihan. Luar Ya biasa udah, pertanyaannya. kalau nggak satu lagi deh, mungkin satu lagi kalau masih ada. Saya mau Silakan. sharing boleh ya Bu ya? Boleh Bu Vivi deh. Ya, silakan. Terima kasih. Saya juga merasa agak prihatin dengan nggak semua umat ya. Ada memang yang tampak di mata kita ketika kita misa umat-umat itu